Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan biidznillah ta'ala wa bitaufiqih kajian kitab Risalah Ibn Al-Qayyim ila ahadi ikhwanih, yaitu tentang orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla maka rehatnya ada di salat. Ya, rehat hatinya ada di salat. Adapun orang yang ghafil, orang yang lalai, mu'rid, maka salat itu merupakan hal yang terberat baginya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata, fal muhibbu rahatuhu wa qurratu ainihi fi shalah. Orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla maka rehat hatinya dan penyejuk hatinya ada di salat. Wal ghafilu al mu'ridu laisa lahu nasibun min dzalik. Adapun orang yang lalai dan orang yang berpaling dari Allah maka tidak ada bagian akan hal tersebut, tidak seperti orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla. Balis salatu kabiratun syaqqatun alaihi, melainkan salat itu berat, memberatkan dirinya. Di manakah kita berposisi saat ini? Apakah salat itu menjadi hal yang memberatkan kita, atau salat itu menjadi penyejuk hati kita? Yang mana? Dan di sini orang yang ghafil, mu'rid, lalai dan berpaling, itu kalau salat itu enggak tahan dia. Enggak tahan. Hatta yatakhallas minha, yaitu dia berada dalam keberatan, hatta yatakhallas minha, sampai dia berlepas dari salat tersebut. Jadi kalau udah selesai salat, senang dia. Udah kayak anak kecil dia. Gitu. Dan yang seperti ini banyak di kalangan kaum muslimin. Memang salat. Dan kadang-kadang terpaksa salatnya karena gak enakan sama orang lain, maka dia salat. Taib wa habbus salati ilaihi a'jaluha wa asru'uha, dan salat yang paling dia suka itu adalah yang paling a'jal wa asra', paling tergesa dan paling cepat, itu paling dia suka. Dan kata Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullah, wa habbul a'immati ilaihi a'jaluhum wa asra'uhum, imam yang paling dia suka adalah imam yang paling tergesa dan paling cepat. Ya. Jadi kalau misalnya wah imamnya dia lagi lama. Kalau bocil, anak kecil, ABG itu ya ada kayak gitu, banyak lah. Maksudnya masih belum kena sholatnya pada diri mereka. Tapi kalau udah berusia, ya, kemudian diimami oleh imam yang sebenarnya sholatnya standar, dibilang cepat tidak, dibilang lama juga nggak lama banget. Ya paling kalau subuh satu halaman misalnya, rakaat pertama satu halaman, rakaat kedua itu masih sebenarnya masih ringan itu. Maka enggak suka, apalagi kampung-kampung. Dan kita lihat kalau jemaah yang banyak dalam satu masjid, jemaahnya banyak yang bertanya gini, karena apa? Karena ta'lim yang selama ini diajarkan oleh guru-gurunya bukan ta'lim menuju sunnah Nabi SAW.
Ya, giliran tahlil bisa lama itu, selama ada makanan. Dan giliran hal-hal yang sebenarnya bukan hal yang disyariatkan bisa lama. Tapi untuk satu halaman salat subuh saja di satu rakaat itu luar biasa dahsyatnya. Tapi kemudian ketika misal nanti ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi di subuh Jumat, kalau misalnya umrah ya, di subuh Jumat itu biasanya apa? Rakaat pertama surat As-Sajdah 3 halaman. Rakaat kedua surat Al-Insan 1 halaman lebih. Kok bisa betah tuh? Enggak batuk-batuk. Ya. Enggak batuk. Mungkin alasannya ya mumpunglah di Masjidil Haram. Kapan lagi? Ya bukan masalah kapan lagi, sekarang. Kalau di situ bisa, kenapa kok yang lebih ringan di Masjid Al-Muhajirin misalnya enggak bisa? Enggak tahan, atau di masjid lainnya. Ya. Tapi memang kalau memang jemaah belum siap, hendaknya dibekali dulu dengan ilmu. Tanggung jawab ustadz atau guru yang ngajar di majelis masjid tersebut untuk membimbing jemaah supaya terbiasa akan itu. Karena itu tuh bukan dari masalah apa, dari mindset yang belum terbentuk dan dari pembiasaan. Ya. Pembiasaan berimamkan dengan imam yang tidak mau ada improvement dan perkembangan dalam hafalan. Ya ujung-ujungnya ke ayat-ayat pendek atau surat pendek. Enggak dilatih jemaahnya untuk terbiasa setengah halaman misalnya, atau 1 halaman di sholat subuh ya. Ya, tarawih aja ada sebagian masjid yang enggak mau lama-lama. Apalagi kalau tarawih 23. Ya, makanya sebagian dari pemuda itu beralih ke masjid yang 11 tarawihnya. Ya, karena melihat di 11-nya dan melihat di benarnya bacaan kadang-kadang. Yang 23 yang muter-muter di situ bacaannya dan balapan cepat, yang penting cepat. Ini terjadi. Tidak ada kekhusyuan, tidak ada ketenangan. Iya. Biasanya kan jeda tarawih itu kan dari kata rohah, asal kata aslinya. Rohah itu santai, rehat. Maksudnya apa? Di antara salam menuju ke rakaat berikutnya itu biasanya Rasulullah dan para sahabat santai. Maksudnya sebenarnya biasanya apa? Ya duduk agak lama berapa menit gitu. Merenggangkan badan, itu biasa begitu. Ya. Namun ini balapan. Dan baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba teriak fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa gitu. Coba sahabat mana yang seperti itu? Sahabat padi? Bukan, ya. Sahabat mana yang kayak gitu? Atau salaf mana yang seperti itu cara tarawihnya, kemudian tiba-tiba ada yang jadi Bilal dan seterusnya yang harus pakai bahasa Arab dengan zikir-zikir yang diada-adakan di momentum itu. Memang zikir kadang ngambil dari ayat atau hadis atau, tetapi bukan dikhususkan untuk itu, sehingga orang-orang tuh memahaminya bahwa oh begini loh Islam. Jadi antara tarawih rakaat demi rakaat ada Bilal yang kemudian makin tinggi suaranya makin semangat. Emang dulu Nabi dan juga sahabat beliau radhiyallahu anhum mereka enggak semangat sholat? Wah enggak, kalau misal kita kayak gitu habis tarawih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diam tuh. Ngapain kan enggak semangat banget? Sahabat Nabi itu orang yang paling semangat dalam sholat. Tapi mereka kok enggak kayak gitu. Semangat antum dari mana nih? Nah, itu kan dari sikap mengada-ngadakan dan improvement di bidang agama. Inovasi tiada henti ya. Subhanal Malikil Quddus itu kalau yang keempat, 8 wah yang berapa gitu. Ya, gitu. Dan seterusnya. Jadi kita enggak ada kesempatan untuk zikir sirri tenang gitu setelah salam tarawih. Langsung digeber dengan suara Bilal yang makin keras, makin mantap. Begitu. Ya. Di sini kayak gitu, Pak Haji. Di sini kayak gitu. Dulu. Alhamdulillah enggak sekarang enggak.
Ya udahlah, itu udah berlalu lah, alhamdulillah. Sekarang jangan. Iya, jangan dibalikin lagi kayak dulu. Iya. Yang membalikkan kayak dulu, memprovokasi supaya kayak dulu lagi, itu di akhirat dosanya nanti dia yang tanggung pokoknya. Karena ini sesuatu yang merupakan kebid'ahan. Tidak ada dalam Islam dengan cara seperti itu. Ya. Taib, fa innahu laysa lahu qurratu 'ainin fiha wala liqalbihi rahatun biha. Orang yang ghafil, lalai, berpaling dari Allah, itu enggak ada ketenangan hati dalam salat. Kalbunya tidak merasakan rehat dengan salat. Wal 'abdu idza qarrat 'ainuhu bi syai' wastaraha qalbuhu bih fa ashaqqu ma 'alaihi mufaraqatuh. Hamba, seorang hamba, manusialah pada umumnya, jika sesuatu itu membuat hatinya tenang dan membuat hatinya rehat, nyaman, maka hal yang paling terberat buat dia adalah berpisah dengannya. Kalau kita udah nyaman dengan suatu hal atau suatu amal atau suatu kebaikan, itu senang kita ketika melakukan itu senang itu. Itu gelisah kalau kita nggak melakukannya. Ya, karena udah terbiasa menikmati itu. Ya, sebagian dari nenek-nenek kampung, terutama di Jawa, ya, maksud Jawa, suku Jawa. Ya. Itu sebagian yang udah terbiasa ke sawah. Itu kalau sekali nggak ke sawah, walaupun sudah tua, nggak sakit langsung, nggak enak badan. Karena apa? Udah merasakan nyaman gitu dengan mensawahkan diri, ya, yaitu bekerja di sawah. Begitu. Orang-orang pensiunan yang dulu ketika masih PNS, masih kerja, itu aktif kemana-mana. Ketika pensiun itu uring-uringan itu, nggak bisa diam di rumah. Kenapa? Karena sudah terbiasa nyaman dengan kesibukan, aktivitas. Seorang hamba kalau sudah merasakan nikmat di salat, maka hal yang paling berat bagi dia adalah meninggalkan salat. Itu rasanya bersalah banget. Seseorang yang udah biasa salat berjamaah dan merasakan indahnya salat berjamaah, baik di Muhajirin atau lainnya, sekali dia nggak salat berjamaah, itu rasanya kayak ada rasa salah gitu. Ya. Sebaliknya, wal mutakalliful farighul qalbu min Allah wad daril akhirah al mubtala bi mahabbatid dunya asyaqqu ma alaihi as-shalah. Sebaliknya, orang mutakallif, orang yang kebiasa terbebani, dirinya itu terbebani dengan tugas-tugas keduniaan. Al-farighul qalbu min Allah, kosong hatinya akan Allah, ingat Allah. Hatinya kosong akan zikir. Wad-daril akhirah, dan hatinya kosong akan mengingat akhirat. Al-mubtala bi mahabbatid dunya, dia diberi musibah dengan cinta dunia. Jadi orang ini orang yang punya beban dunia banyak, kosong akan zikir dan ingat akhirat, serta terfitnah dengan cinta dunia, maka orang kayak gini asyaqqu ma alaihi as-shalah. Hal yang paling berat buat dia adalah salat. Berat. Dengar azan kesel. Iya, azan. Iya. Dengar azan kesel. Adapun sebaliknya orang yang justru yang ke akhirat dan sering ingat Allah, dengar azan senang, bukan senang karena alhamdulillah waktu istirahat, bukan senang karena alhamdulillah nggak kerja lagi, bukan, tapi alhamdulillah kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita akan mencurahkan perasaan kita di salat kita. Kita akan kembali tenang dengan hati kita. Ya, kemudian orang yang seperti ini yang mutakallif, yang kosong kalbunya ini, wa akrahu ma ilaihi tuluha, yang paling dia benci adalah panjangnya salat. Ini terlepas dari beberapa orang yang beruzur, ya. Karena memang dia ada amanah mungkin di luar, atau ada penyakit yang tidak memungkinkan dia untuk salat lama-lama, maka ini tidak termasuk. Yang dimasukkan di sini adalah orang yang memang dia itu pengen sesuatu cepat-cepat, dah penting saya menunaikan kewajiban selesai. Ma'a tafarrughihi wa sihhatihi wa 'adam istighalih. Yang paling dia benci itu, yang paling berat baginya adalah salat, dan yang paling tidak dia suka adalah apa? Panjangnya salat padahal dia itu tafarrugh,
memiliki tafarrugh, yaitu memiliki waktu luang, sihah, memiliki kesehatan, wa adam istighalih, dan tidak punya kesibukan. Banyak free time-nya. Ya. Sebagian dari orang itu sengaja dia mau pergi jalan-jalan atau pergi ke kantor atau pergi keluar ketika dengan mobil atau motornya ketika dekat waktu sholat, dekat waktu azan, sengaja. Biar apa? Biar seolah-olah punya alasan untuk tidak sholat di masjid. Tak ada kayak gitu, ya. Jauh dari masjid. Wa mimma yanbaghi an yu'lama anna as-salata allati taqirru biha al-'ainu wa yastarihu biha al-qalbu hiya allati tajma'u sittata masyahid. Dan merupakan hal yang layak untuk diketahui bahwasanya salat yang menenteramkan hati, ya, salat yang membuat teduh hati dan ya qalbu, ya istirahat hati, itu adalah salat yang menjamak 6 kriteria. Menjamak 6 kriteria. Akan disebutkan di sini kriteria yang pertama ada 6. Yang pertama al-ikhlas, nanti dijelaskan. Yang kedua as-sidq wan nush, yaitu jujur dan bersih. Jujur dan murni, itu yang kedua. Yang pertama ikhlas, yang kedua jujur dan murni. Kemudian yang ketiga yaitu masyhad al-mutaba'ah wal iqtida', yaitu nurut dengan Nabi, ngikut dengan Nabi SAW. Kriteria yaitu salat yang betul-betul mengikuti sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang keempat masyhad al-ihsan, yaitu masyhad al-muraqabah maksudnya. Ihsan di sini maksudnya adalah muraqabah, merasa dipantau dan diawasi oleh Allah. Itu kriterianya. Yang kelima masyhadul minnah, yaitu kriteria mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Salat yang nikmat gitu loh. Nikmat nanti dijelaskan. Tapi tidak sepertinya yang minnah ini tidak bisa di pekan ini atau malam ini. Yang keenam dan terakhir masyhad at-taqsir, yaitu kriteria merasa dirinya belum seberapa dalam salat. Baik, yang pertama dulu al-masyhadul awal al-ikhlas. Kriteria pertama yaitu untuk menjadi atau salat yang kalbu kita itu sampai tenang, kriterianya yang pertama adalah ikhlas. Wa huwa an yakuna al-hamilu 'alaiha wa da'i ilaiha raghbatal 'abdi fillah wa mahabbatahu lah. Jadi, apa itu ikhlas di sini? Yaitu pendorong salat dia, motivasi salat dia adalah menginginkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Pendorongnya adalah mahabbatahulah, yaitu cintanya dia kepada Allah. Pendorongnya adalah talaba mardatih, mencari ridha Allah. Pendorong salatnya adalah al-qurba min, ingin berdekatan pada Allah. Pendorong salatnya adalah wa tawadduda ilaihi, yaitu merasa sayang, cinta kepada Allah. Pendorong salatnya adalah wamtithala amrih, karena ingin menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini semua kan berkaitan dengan sebenarnya intinya mencari ridha Allah intinya. Itu salat yang ikhlas. Bihaitsu la yakunu al-ba'itsu lahu 'alaiha hadzan min hududzi dunya al-battah. Yang mana penampakan keikhlasan ini pendorongnya itu, pendorong salatnya itu bukanlah hadzan min hududzi dunya al-battah, semata-mata keduniaan belaka, bukan. Jadi hati-hati jemaah sekalian, kalau misalnya kita ada masalah duniawi, oke lah kita salat kemudian minta solusi sama Allah, tapi dalam salatnya itu jangan terjerumus pada ketenggelaman pikiran akan masalah kita. Ini yang harus diperhatikan. Masalah kita apa? Ekonomi. Betul, masalah ekonomi. Betul ngadu ke Allah. Betul dengan salat akan lancar rezeki. Tapi kalau masalah tersebut menjadi inti dari salat atau menjadi pikiran dalam salat, maka ini belum ikhlas.
Loh, tapi kan kepikiran. Iya kepikiran, tapi ketika sholat lucuti dulu pikiran itu. Kalaupun kepikiran, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Khusyukkan sholat itu dengan makna-makna zikir yang dipahami dalam sholat. Bukan dari start Allahu Akbar kemudian langsung ingat hutang, ingat warisan orang tua yang belum dibagi ke kita, ingat bayar SPP yang menunggak, ingat bayar kontrakan, ingat bayar sampah yang belum, dan seterusnya dalam sholatnya. Maka ini belum benar. Ya, melainkan orang yang ikhlas itu ya'ti biha ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Orang yang ikhlas salatnya itu menunaikan salat karena mencari wajah Rabbnya yang maha tinggi. Ya, mahabbatan lahu karena cinta padanya, pada Allah, wa khaufan min 'adzabih karena takut akan azab Allah, wa raja'an li maghfiratihi wa thawabih dan berharap ampunan dan ganjaran dari Allah. Itu orang ikhlas. Jadi fokusnya itu ke Allah Ta'ala dan juga bagaimana hari akhir nanti. Coba bisa gak kita dalam saat kita itu, kendati pun problematika itu begitu besar, jangan kita susupkan bahkan sumbat sholat kita dengan problem duniawi itu. Jangan, beneran. Tapi kan bukannya sholat itu malah justru memecahkan masalah kita. Betul, tapi itu bukan berarti kita menaruh semua masalah di dalam salat kita sehingga kekhusyuannya itu karena apa? Keduniaan dan permasalahan duniawi. Tetap fokus di salat dan makna-makna kandungan zikir dalam salat gitu. Coba. Ini jebakan sebagian yang jebakan yang sebagian dari kita terjerumus dengannya. Ya. Loh, tapi gimana dong solusinya? Nanti gak ketemu. Kembalilah kepada Allah, ketemu. Ya, kalau mau doa pun bisa doa dalam sujud, ya, tapi satu sholat itu jangan dipenuhi dengan pikiran duniawi ya. Walaupun lagi bermasalah keduniaan kita, akan Allah solving problemnya. Al-Mashhad Ats-Tsani, penampakan kedua ketika salat itu menjadi qurratu ain dan penyejuk hati. Mashhadus sidqi wan nush, yaitu penampakan as-sidq, penyaksian kejujuran dan kemurnian. Nush di sini kemurnian, murni kebaikan. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla raka'ataini." Barang siapa yang wudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu bihi fihi ma nafsah, dia tidak berbicara apapun di dirinya tentang dunia, ghufir lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka akan diampuni dosa yang berlalu. Ya, di sini kalau dia jujur, la yuhadditsu fihi ma nafsah, yaitu di dirinya itu dia tidak berkicau tentang dunia belaka, melainkan memang dia suatu karena Allah. Dia jujur. Orang itu bisa memalsukan kenyataan hati dengan raut muka dan body language, bahasa tubuh. Bisa memalsukan isi hati. Tapi kalau orang yang jujur, antara kekhusyuan jasad dengan kekhusyuan qalbu sama. Maka harus bersih. Kalau bisa murnikan salat karena Allah Jalla. Dan kata Ibnu Qayyim, huwa an yufarrigha qalbahu lillahi fiha. Cara untuk mendapatkan martabat sidq dan nush, jujur dan bersih, itu mengosongkan kalbunya hanya untuk Allah di dalam salatnya. Dan itu berat, jemaah, berat. Iya. Karena kita itu ada kepikiran pengen ini, pengen itu. Iya. Ya, dan syaitan itu berusaha mengembuskan di pikiran kita ingatan-ingatan raghbah, yaitu keinginan-keinginan keduniaan. Wa yastafrigha juhdahu fi iqbalihi fiha 'ala Allah. Betul-betul dia mengerahkan
kemampuannya untuk benar-benar menampakkan atau benar-benar menghadirkan salat ini karena Allah Azza wa Jalla wa jam'i qalbihi 'alaiha, mengumpulkan hatinya untuknya, wa iqa'iha 'ala ahsan wujuh wa akmaliha zahiran wa batinah, dan memposisikan salat ini dengan sebaik-baik sisi atau sebaik posisi dan sesempurnanya perbuatan baik lahir maupun batin. Fa inna salata laha zahirun wa batin. Ketahuilah sesungguhnya salat itu memiliki zahir dan batin. Fadzahiruha al-af'alul musyahadatu wal aqwalul masmu'ah. Zahir dari salat adalah gerakan perbuatan yang bisa dilihat dan perkataan-perkataan yang bisa didengar. Itu zahirnya salat. Ya. Seperti imam misalnya, perkataannya kedengaran, gerakannya kelihatan. Ini zahir. Tapi tidak hanya dituntut zahir saja yang benar, wa batinuha juga, batinnya. Nah, yang mengetahui seberapa kadar kualitas batin dalam salat hanya Allah. Wa batinuha al-khushu'u wal muraqabatu wa tafrighul qalbi lillah wal iqbalu bi kulliyatihi 'ala Allah fiha. Adapun batin dalam salat itu adalah kekhusyuan dan merasa diawasi, dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, dan mengosongkan kalbu untuk Allah, dan betul-betul merasa menghadap secara total kepada Allah dalam salatnya, bihaitsu la yaltafitu qalbuhu anhu ila ghairihi, ya, sehingga dia tidak, kalbunya itu tidak menoleh dari perasaan batin ini menoleh ke hal yang lain. Enggak. Jadi salatnya, kata beliau, fahadha bimanzilati ruhi laha. Batin seperti ini itu semanzilah dengan ruh untuk salat. Salatnya ada ruhnya. Wal af'alu bimanzilatil badan, dan perbuatan-perbuatan zahir salat itu semanzilah dengan badan. Jadi seperti ada badan. Kalau cuman khusyuk kelihatan zahirnya saja itu dan batinnya tidak khusyuk, maka itu seperti badan tanpa ruh, mati itu orang. Ya. Yang sahih adalah orang yang hidup adalah badannya ada dan ruhnya ada di badan itu. Seperti kita, alhamdulillah, sempurna. Salat pun begitu. Salat yang benar dan yang dilihat dan dianggap oleh Allah Azza wa Jalla berpahala besar adalah yang amalan zahirnya ada sesuai, dan juga amalan qalbunya ketika mengamalkannya itu juga ada. Gitu. Sampai ada seorang syekh, seorang alim, jadi makmum beliau salat gitu. Nah, ada di samping kanan, di samping kiri syekh ini ada masing-masing jemaah. Di samping kanan syekh ini pas lagi sholat berjamaah, samping kanannya itu mungkin melakukan gerakan-gerakan gitu. Nah, samping kiri syekh itu risih gitu loh. Ya, paham enggak? Jadi ini misalnya ada syekhnya. Satu di sini, ada di sini. Ya banyak jemaah gitu. Jemaah banyak ya. Maka sini sholat bersama dengan para jemaah, sholat berjamaah. Yang sebelah kanan itu ngapain gitu, gerak-gerak apa gitu. Entah garuk-garuk terus atau gimana gitu. Kemudian yang sebelah kirinya syekh itu risih dengan seringnya orang ini gerak-gerak. Selesai sholat, orang yang ini kemudian menasihati orang yang di sebelah kanan syekh. Fulan, antum kalau misalnya sholat nggak usah gerak-gerak, banyak gerak antum dan seterusnya. Ya. Orang itu kemudian mengira, kenapa emang ya saya? Ya. Maka orang yang sebelah kiri syekh kemudian mencari pembenaran dari syekh. Ya syekh, bukankah begitu engkau merasakan tadi itu sampingmu itu dari tadi gerak-gerak mulu? Apa kata syekh? Wah, saya nggak tahu itu. Saya soalnya fokus menghadap Allah Azza wa Jalla. Nggak tahu saya. Tuh lihat, padahal di sampingnya sendiri. Bisa seperti itu, ikhwan. Maka mendengar jawaban itu, orang yang di sebelah kiri malu, dan jemaah juga mendengar perdebatan. Jemaah mendengar omongan mereka, jemaah pun rata-rata ya malu juga dengan
jawaban Syekh. Lihat yang di sampingnya mungkin gerak-gerak dari tadi. Itu Syekh saking khusyuknya dia sampai nggak ngeh di sampingnya gimana. Ya cuman ini derajat yang beda ya. Kalau misalnya di Al-Muhajirin susah, apalagi kalau di saf ketiga keempat pas maghrib itu susah tuh. Ya. Jangankan di keempat, imamnya aja yang di depan aja dengar, la haula kita bilang ngobrol lagi tuh anak kita. Ya mau gimana ya? Memang susah mendapat masyhad yang sidq dan nusuh seperti ini, bersih gitu loh. Mungkin kalau ketika kita kena musibah atau lagi kesulitan hidup, kita pengen kembali ke Allah atau habis melakukan dosa besar yang membuat kita tuh sakit hati kita, mungkin bisa tuh kayak gitu tuh. Orang di mana bercanda kita udah nggak mikirin dia deh, fokus aja ke Allah, mungkin bisa itu. Ya, tapi kalau keseharian memang, masya Allah, nggak begitu sempurna. Kita sholatnya itu jauh dari sempurna, tapi sah insya Allah. Kemudian فَإِذَا خَلَتْ مِنَ الرُّوحِ كَانَتْ كَبَدَنٍ لَا رُوحَ فِيهَا. Kalau misalnya salat itu ya lepas dari ruhnya, maka dia seperti badan yang tidak memiliki ruh, jadi mati. Salat itu seperti salatnya mayit. Afala yastahil 'abdu an yuwajiha sayyidahu bimithli dzalik? Apa enggak malu hamba itu menghadap tuannya dengan kondisi begitu? Ketika kita menghadap RI 1, yaitu presiden, orang number one di negeri ini misalnya, dalam keadaan antum diam, terus tapi habis itu enggak di depan presiden ngajak bicara, tapi antum pikiran kemana-mana, ya itu kalau presiden, Pak, bukan lagi tidur, bukan, tapi pikiran kemana-mana, duduk tapi pikiran kemana-mana. Pak, ini saya ngajak ngobrol loh. Malu nggak kita kira-kira? Malu, ini orang number one di Indonesia yang nggak ada apa-apa dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Gimana kalau kita menghadap Allah dalam keadaan kita itu pikiran kemana-mana? Walihada talifu kama yulafu thawbul khaliqu wa yadribu biha wajah sahibiha wa taqul dayya'akallah kama dayya'tani. Taib, kemudian wassalatu allati kamula zahiruha wa batinuha tas'adu, atau bisa tas'ud walaha nurun wa burhan ka nuris syams. Adapun salat yang sempurna zahir dan batinnya, maka dia akan naik salat tersebut, amalan tersebut akan naik, dan salat itu akan memiliki nur, cahaya. Makanya kata Nabi SAW, wassalatu nur wassadaqatu burhan wassabru diya. Dari salat itu cahaya dan juga petunjuk seperti cahayanya, seperti nurnya, seperti cahaya atau sinarnya syams, yaitu matahari. Hatta tu'radu 'ala Allah, sampai kemudian salat itu nanti amalan tersebut akan dihamparkan di hadapan Allah, fayardoha wa yaqbaluha, dan Allah meridhai salat tersebut dan menerimanya, dan berkatalah salat tersebut kepadanya, hafizakallahu kama hafaztani, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga diriku, yaitu salat. Jadi amalan itu kelak bisa berwujud sebagaimana hadis tentang alam barzakh di kuburan. Amalan berupa berwujud manusia menemani sahibnya, menemani pemiliknya di alam barzakh. Di akhirat nanti juga begitu. Maka amalan bisa berbicara, tapi kita nggak mendengar sekarang. Ya. Faslun yang ketiga, kalau yang pertama tadi sudah ikhlas kriterianya. Yang kedua, jujur dan bersih. Yang ketiga, masyhadul mutaba'ati wal iqtida, yaitu kriteria mutaba'ah, mengikuti Nabi, memiliki tuntunan, yaitu Nabi SAW dalam salatnya. Kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Berarti salat itu kudu menyerupai salatnya Nabi SAW, tata caranya, bacaannya, ya. Wa huwa an yahrisa kullal hirsi 'ala al-iqtida'i fi salatihi bin nabi wa yusalli kama kana yusalli. Kriteria ketiga ini yaitu tafsirannya adalah seorang yang salat itu hendaknya
betul-betul berhasrat untuk meniru dan mengikuti Nabi dalam salatnya, dan salat sebagaimana salatnya Nabi. Ya. Wa yu'ridu amma ahdatha an-nasu fi as-salati min az-ziyadati wan-nuqsan wal awda' allati lam yunqal 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un minha wala 'an ahadin min ashabihi. Ya, jadi dia harus betul-betul berjuang untuk mengikuti bagaimana secara salat Nabi SAW. Dan dia berpaling dari apa yang dibuat-buat oleh banyak orang dalam salat mereka. Baik ditambah, ada penambahan lah, ada pengurangan lah. Coba penambahan dalam salat apa biasanya orang-orang nambahin salat? Sufi Ibrahim wa Musa harus alaihi salam. Dari mana contohnya seperti itu untuk jemaah? Sebagian jemaah tuh jawab kayak gitu. Ya, sekarang udah mulai menyedikit ya, alhamdulillah. Tapi ada masa-masanya di tahun-tahun lalu itu, sebelum pandemi itu kayak gitu. Apa karena kena virus Covid jadi sedikit ya? Atau orang-orang yang jawab itu kena Covid semua mungkin. Sekarang lebih nggak ada, sekarang malah lebih jarang Pak, nggak tahu kenapa. Dulu tuh banyak, bahkan sampai kadang rame gitu. Sufi Ibrahim, Jumatan Sufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Yang jawab alaihi salam makmumnya. Nanti kalau kita baca Al-Baqarah, banyak tuh kisah Nabi Musa. Wa idh qala Musa alaihi salam. Baca surah Ibrahim, wa idh qala Ibrahim alaihi salam. Kenapa yang itu enggak alaihi salam? Nah, belum lagi di akhir-akhir surat An-Nisa ada disebutkan nama-nama Nabi yang banyak itu. Ya. Disebutkan nama banyak ini alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Akhirnya jemaah imamnya bilang wa Isa, wa Ayyub, wa Yunus, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Jadi risih imamnya. Ya kan? Nah, itu kalau misalnya pakai kiasan batil jadinya. Jadi nggak perlu gitu loh. Ini tambahan-tambahan seperti ini nih. Apalagi Pak tambahan lainnya Pak dalam sholat. Nah, yang bukan khilafiyah, kalau kunut subuh khilafiyah itu. Yang lain. Ya yang munkar Pak, yang munkar yang nggak ada asar, yang nggak ada riwayatnya apa? Baru sholat, alhamdulillah. Apa Pak? Di mana itu? Di mana tuh? Di mana itu? Sekte apa itu? Nggak tahu saya. Baru tahu saya, malah nggak tahu. Itu mazhab mana itu? Ya kalaupun ada ya syadz, menyimpang, beda sendiri itu mengada-ngada ya. Nah ini berarti tidak mutaba'ah. Maka orang yang sholatnya tidak mutaba'ah kepada Nabi SAW, itu sholatnya yakin deh, orang ini enggak kangen sama sholat secara hakiki sebenarnya. Apa sih ada? Enggak. Saya enggak percaya kalau ada orang yang memang sengaja mengada-ngada dalam sholatnya. Kemudian dia memang betul-betul sholatnya jadi qurratu ain buat dia. Enggak. Mungkin semangatnya dia ada hal lain. Ya. Dan boleh jadi ketertipuan itu, salah semangat itu merupakan efek buruk dan keterpedayaan karena berbuat bid'ah dalam sholat. Mungkin kalau misalnya dijawab walau ghairil maghdubi alaihim waladdallin, antum tanya dari mana ini apa tadi? Rabbi ighfir, sebelum amin Pak. Ya tanya aja siapa imam yang seperti itu. Pak imam ini dari mana Pak dalilnya Pak? Paling ujung-ujungnya paling kata ustaz saya, paling kata kiai, paling gitu. Ya. Masya Allah, ditambah-tambah seperti itu ya. Iya, maka yang tidak mengikuti Nabi menambah-nambah atau mengurangi. Seperti apa kalau mengurangi itu? Biasa mengurangi dalam salat dikurangi. Khusyuknya atau tumaninahnya dikurangin. Seperti fenomena sebagian dari orang-orang yang kampungan ya, yaitu salat 23 rakaat dalam berapa menit doang, cepat itu. Itu wallahi enggak sah salatnya.
Tidak ada tumakninah sama sekali. Bacaan Al-Fatihahnya ancur-ancuran. Yuk cepet, dia baca cepet. Ya kemarin kita bilang kan sudah kita jelaskan dalam fikih Syafi'i. Sampai tasdidnya itu harus ada. Kalau tasdidnya sengaja dia hilangkan, sengaja nggak baca tasdidnya dalam Al-Fatihah, nggak sah itu salatnya atau rakaatnya nggak sah. Ya udah kau baca. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini bukan baca Al-Qur'an ini. Iya. Ya. Dukun aja yang menggunakan Al-Qur'an untuk sihirnya aja, bacanya khusyuk kok. Dukun loh itu. Sungguh-sungguh supaya sihirnya itu jadi, walaupun itu dalam rangka melecehkan Al-Qur'an. Lah, kita salat dalam rangka menunaikan syariat malah kayak gitu. Ya. Atau wal awda' allati lam yunqal an Rasulillah. Kalau mau benar-benar salat itu menjadi qurratan bagi kita lepaskan diri dari apa? Awda', hal-hal palsu yang tidak pernah dinukil dari Rasulullah SAW. Perbuatan-perbuatan seperti tadi, tambahan-tambahan tadi itu. Dan tidak pula para sahabat Nabi radhiyallahu anhum melakukannya. Ya. Kalau yang tadi setelah salat apa? Alhamdulillah. Kenapa ada seperti ini? Memang ada hadis Nabi SAW, tapi hadis dhaif. Setelah doa usap, ya usap muka. Tapi sebenarnya hal usap muka ini memang tradisi, kebiasaan, maka ikut-ikutan orang. Tapi kalau dilihat cari dalil-dalilnya bisa ada. Pertama dalil tadi, dalil hadis dhaif tadi. Itu pertama dalilnya. Ini saya sebutkan dalilnya. Tapi dalilnya hadis dhaif itu satu. Dan itu hadis dhaif itu dalam konteks doa, bukan dalam konteks sholat. Namun mereka akan berdalih sholat secara bahasa maknanya doa, makanya disamain gitu. Ya udahlah. Kemudian dalil kedua, dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan untuk mengusap muka setelah sujud. Kenapa? Mengusap muka saat sujud dimakruhkan. Karena kan kalau sujud biasanya kan tempelan-tempelan dari debu atau apa, benang atau apa gitu. Maka dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i untuk ini. Maka supaya gak kena makruhnya, setelah antum selesai sholat lah baru antum kayak gini. Itu dalil kedua. Iya benar memang kayak gitu. Iya. Jadi dibersihin sih. Lah terus alhamdulillah dari mana? Ya alhamdulillahnya bagusnya masih mendingnya mereka bilang alhamdulillah masih mending daripada pakai janjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hah? Ada nggak nyanyian kayak gitu? Ada. Seandainya itu bagus tuh nyanyian, kenapa nggak habis sholat kayak gitu? Wa syukrulillah, gitu. Berarti itu nyanyian. Ya, kita ba'da azan kita lanjutkan insyaallah taala. Untuk maksud yang ketiga ini yaitu maksud mutaba'ah iqtida, ini pembahasan oleh Ibnu Qayyim ini sangat panjang, cukup panjang. Jadi mungkin kita jadikan ini pembahasan nanti di pertemuan mendatang insyaallah taala. Apa ada pertanyaan jemaah sekalian yang ada pertanyaan dari jemaah? Mungkin Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah. Iya Pak. Ada suara imam. Hah? Gimana? Suara imam. Sorry. Cacat. Takbirnya kencang. Cacat beliaunya cacat. Cacat. Ya. Jadi nggak ada kaki lah dia. Allah Ustaz. Ya. Ini kondisinya jadi dia tadinya normal karena ada kecelakaan terus jadi cacat gitu. Ya. Apakah makmum ketika mengikut sholat itu harus mengikuti duduk atau berdiri? Apa sah atau enggak? Ya. Baik. Jadi yang saya adalah kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu dijadikan imam agar diikuti gerakan-gerakannya.
Kalau misalnya imam tersebut mengawali sholatnya dengan berdiri, maka makmum berdiri terus sampai akhir walaupun di tengah-tengah imam duduk. Tapi kalau dari awal imamnya itu sudah sholat duduk, maka dari awal makmum sholat duduk. Begitu Pak Sano. Ya, jadi kalau imamnya beliau yang cacat dan duduk di atas kursi, maka duduk semua. Tapi nggak di atas kursi duduknya. Kalau makmum semua di atas kursi, jadi pertemuan dong, jadi resepsi pernikahan, walimahan. Enggak, duduk. Salat duduk itu kan lebih bebas, bisa duduk dengan sila, bisa duduk dengan tawarruk, bisa di atas kursi, itu bisa semua. Ya begitu. Ya, cuman sangat disarankan imam ini menonaktifkan keimamannya. Silahkan yang lebih sempurna untuk bisa menggantikan perannya supaya tidak terjadi syubhat atau kebingungan di antara jemaah yang belum paham. Begitu Pak Sarno. Karena kondisinya memang masjid itu adalah masjid pribadinya beliau itu. Gak ada masjid pribadi itu, gak ada. Nabi SAW disebut masjidnya beliau Masjid Nabawi, betul. Tapi itu bukan masjid pribadi. Kalau disebut masjid pribadi, kita tanya, ini sudah diwakafkan atau belum? Berarti bukan masjid, musola. Walaupun gede kayak Istiqlal. Kalau belum diwakafkan, maksudnya mau beli pribadi tetap dan masih belum ada hak wakaf, ada pewakafan atau tidak ada niatan wakaf atau tidak dikelola pemerintah, maka ini termasuk musola hukumnya. Maka sholat di situ tidak sama seperti sholat di masjid. Tidak ada tahiyatul musola di situ. Ya begitu. Dan hendaknya kalau misalnya mau nyari pahala itu, ya udahlah. Kalau yang bentuknya seperti masjid, maka kholas wakafkan, bentuk DKM. Adapun kalau misalnya musola pribadi di rumah sendiri, ya itu nggak apa-apa di situ sholat. Kalau memang dia sulit untuk sholat di masjid, boleh sholat di rumah sendiri dan jamaah sama keluarganya silahkan. Kalau dia nggak mampu untuk ke masjid, begitu Pak Sam. Iya. Ada lagi jemaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara sholat khusyuk itu menghilangkan pikiran yang muncul sendiri itu bagaimana Pak? Iya. Ya cara menghilangkannya nggak punya pikiran Pak. Problematika Bapak sama seperti saya. Problematika orang-orang zaman sekarang sama, yaitu imma kebanyakan pikiran, imma nggak punya pikiran. Bapak dan saya dan jemaah semua sama di sini, punya beban masing-masing, punya pikiran. Ya. Apa yang dipikirkan dari kebutuhan duniawi, ya, darurat ataupun hajat. Caranya gimana Pak? Pertama, yang terpenting ikhlas dulu. Itu ikhlas dulu lillahi ta'ala. Bentuklah keikhlasan itu di hati kita. Ya. Yang kedua, punya ilmu tentang bacaan-bacaan dalam sholat. Sehingga kalau ada pikiran di luar sholat, maka kita bisa mengalihkan pada makna dari zikir-zikir yang kita baca dalam sholat. Dua itu. Ketiga, tentu preparation atau persiapan menuju sholat itu memiliki peran yang sangat vital dalam memenuhi kebutuhan khusyuk kita dalam sholat. Persiapan ya, menuju sholat itu memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi porsi kekhusyukan kita. Orang yang datang tergesa-gesa untuk sholat, itu porsi khusyuknya kurang dan dia kesulitan. Ya. Apalagi terengah-engah baru Allahu Akbar, ngatur napas dulu. Ya, dari start aja udah kayak gitu loh. Ya. Tapi kalau udah persiapan 15 menit sebelum azan misalnya, ke masjid tenang, sampai masjid sholat tahiyatul masjid. Jadi berada di awal-awal
baik pas azan atau setelah azan, itu membuat kita itu lebih tenang sebenarnya. Berbeda dengan datang kayak saya tadi pas qomat datang. Ya karena agak jauh ya, mohon maaf ya. Karena kejebak juga di beberapa spot ya kemacetan. Tapi kalau yang dari awal itu insya Allah lebih khusyuk. Makanya Pak Anto itu paling khusyuk di antara kita semua karena datang paling awal. Betul nggak Pak Anto? Lah yang ditanya malah bingung. Pak Anto malah bingung sih nanya apa. Semoga Allah tinggikan derajat Pak Anto di akhirat nanti. Allahumma amin. Jadi lebih awal datang itu lebih khusyuk. Begitu di antara ini ya Pak, di antara trik untuk supaya pikiran tuh jadi nggak ini. Nah, ketika datang awal-awal habis adzan udah datang gitu misalnya. Itu kan lebih tenang dia. Kita lebih tenang. Karena lebih punya persiapan. Segala yang dipersiapkan itu lebih menenangkan daripada yang belum matang dipersiapkan. Begitu. Namun ya dari awal ketika sudah datang awal-awal alhamdulillah, jangan mau dirasuki pikiran-pikiran duniawi. Udah, fokus saja dulu. Ya. Kalau misalnya setelah saya salat qabliyah atau sunnah, zikir atau baca doa. Minta sama Allah Ta'ala. Hal-hal yang kita inginkan dari dunia silahkan minta. Dan lebih afdal meminta akhirat. Namun dalam mohon kepada Allah Ta'ala itu di antara azan dan qomat, tetap kita itu serahkan perkara dunia kita kepada Allah. Jangan kita patukkan target harus begini karena Allah itu yang berkehendak bukan kita. Maka kemudian setelah qomat, ya enak itu insyaallah. Pagi tenang, sore enak dengan ada AC, masya Allah enak. Dan itu diantaranya. Dan juga diantara yang membuat insyaallah kita lebih khusyuk ketika persiapan ke sini itu, di perjalanan kita nggak ngeliat apa-apa, nggak mampir kemana-mana dulu. Karena kalau ngeliat apa-apa dulu, ngeliat burger, ngeliat bakpao, ngeliat ini, nah itu udah. Ya, usahakan isi perut juga. Iya. Dan kalau ada yang ngajak ngobrol, lanjut aja deh. Ntar ngobrol aja. Karena kalau udah ngajak ngobrol, ya udahlah, keikut nanti kan, keikut. Nah ini kadang-kadang jemaah ini, entah di sini atau dimanapun, sebelum sholat fardu di kumandang, di iqamah, itu pada ngobrol. Oh ya, cuap. Dan ngobrol itu masalah luar dari ibadah, masalah duniawi, masalah pekerjaan lah, masalah bini bawel lah, masalah dan seterusnya. Iya, kayaknya bukan di Masjid Muhajirin, bukan. Gak di salah satu masjid yang ada tinggal di sana, yaitu kalau subuh ya, sambil nunggu iqamah, banyak yang khusyuk, soft depan, kedua, ketiga itu pada doa, khusyuk, zikir, diam. Ada yang saking khusyuknya sampai nggak sadarkan diri. Ada. Nah, yang ashabul waro ini, yang nyender di paling belakang nunggu qomat, itu biasanya ngerumpi itu, ngobrol itu. Suara-suaranya itu kadang-kadang ganggu orang di depan. Ini orang udah kesulitan khusyuk dengan omongan dengan ngobrol sebelum qomat, dan juga membuat orang-orang di depan juga kehilangan khusyuknya mereka pas lagi doa atau zikir. Maka usahakan sebelum sholat itu, habis wudu, kalau ada yang ngajak ngobrol, nanti dulu. Takutnya hati kita udah terikat dengan obrolan, nanti kepikiran di sholat. Begitu Pak. Ya, jadi ikhlas, kemudian persiapan, ya, dan datang di awal, dan juga kalau bisa jangan terikut dengan obrolan orang. Begitu. Baik, ini udah jam segini ya. Saya pikir sampai sini aja karena isanya sekarang masya Allah jam segini ya. Kita tutup aja Pak ya. Jazakumullahu khairul jazaa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.